Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan hari Senin depan berarti tanggal 1 Maret. Yang pertama kita akan cek dulu untuk saham BBTN ya, hari terakhir buka itu berarti hari Kamis ya. Untuk saham BBTN turun lumayan dalam 2,51% ke level 1555, bahkan sempat nyentuh harga terendahnya waktu itu di 1540 ya. Cuman ya habis itu naik lagi 1535 sorry untuk harga terendah BBTN kemarin kemarin Kamis 1535, kemudian ditarik naik lagi. Cuman perlawanannya ini belum terlalu kuat, secara teknikal juga waktu itu gagal breakout dan koreksi turun malahan ya. Jadi hati-hati aja untuk minggu depan, mungkin kalau masih turun untuk target penurunannya bisa ke 1500-an ya. Pantau aja di angka di level 1500 ini. Apakah ada tanda-tanda pullback atau enggak ya? Jika malah jebol support ya jangan buru-buru buat average down atau masuk ya, takutnya bisa ngejar 1460. Buat patokan untuk resistennya masih di 1600-an ya, 1610, 1600 itu area resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBTN hari Kamis kemarin tanggal 28 untuk aslinya sih masih masuk ya, net buy 3,5 M. Kalau kita lihat dari tanggal 26 ketika gagal breakout untuk aslinya masih masuk net buy 41,6. Jadi koreksi itu aslinya belum distribusi ya. Jadi kemungkinan sih mudah-mudahan bisa mantul naik aja, tinggal nunggu momen aja. BBTN kemarin Kamis tanggal 28 untuk aslinya yang masuk IU net buy 12 eman dan yang keluar BK 8,1 ya. Malah untuk IU ini 100% transaksinya buy di saham BBTN, jadi murni akumulasi. Untuk lokalnya sendiri net yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Kalau kita lihat dari tanggal 25 dalam satu minggu terakhir cenderung diakumulasi oleh BK CCYU ya. Untuk BK-nya hari Kamis kemarin jualan 8 eman dan harganya koreksi turun, tapi masih net buy sih. Ini AVGB-nya kalau kita lihat dalam satu minggu ada di level 1579, 1579. Floating loss ya berarti. Kemungkinan sih masih bisa rebound lagi menurut saya ya. Tinggal nunggu momen aja apakah akan mantul di angka 1500 atau enggak, kita lihat aja besok. Yang pasti secara teknikal ya enggak pasti juga ya. Kemungkinan secara teknikal kalau koreksi turun ini akan nguji support di 1500. Semoga aja enggak jebol. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS harganya masih cenderung bergerak sideways ya. Waktu itu sempat naik ya, hampir nguji resistennya, cuman malah koreksi turun di hari Kamisnya. Minus 0,2037%, walaupun di awal market open gap atas, opennya di 2740, naik dikit kemudian turun dan naik ya. Untuk volatilitasnya sih kurang tinggi ya, masih kurang volatile. Untuk area support resistennya masih sama. Resistennya di 2780-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS hari Kamis kemarin tanggal 28 untuk aslinya net sell 3,5. Kalau kita lihat dari tanggal 18 ketika harganya cenderung bergerak sideways, untuk aslinya masih net buy. Tapi kalau kita lihat dari tanggal 25 net sell 5,2 keluar, tapi belum terlalu banyak ya. Belum terlalu banyak. BRIS. Kalau kita lihat lebih detail di sini dari tanggal 25 ya, dalam satu minggu terakhir ini yang keluar untuk aslinya BB versi asing, BB-nya versi lokal ya. Jadi yang distribusi itu malah broker lokal, sedangkan untuk aslinya sebagian masih masuk ini KZ net buy 11,9 ya. Seluruh transaksinya buy. Dan kalau kita lihat kemarin Kamis aja tanggal 28 yang keluar untuk aslinya AKZB, aslinya keluar harga sahamnya koreksi ya.
Mungkin untuk besok minggu depan sih ya, kalau mau entry nanggung sih ini di tengah-tengah ya, 2705 2710 itu agak nanggung, malah dekat ke resistennya. Tapi kemungkinan sih kalau melihat trennya masih uptrend ya, masih bullish ya, ini kan masih bullish, selama nggak jebol aja ini di bawah 2560-an, kemungkinan sih masih uptrend untuk trennya ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau mau entry lebih aman nunggu konfirmasi breakout aja sih di atas 2780, atau misal besok masih merah bisa tunggu aja di level ini 2620 atau 2560 ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Arto. Udah cukup lama ya kayaknya nggak kita bahas ini untuk saham Arto. Harga sahamnya masih cenderung apa ya? Konsolidasi sih, ini naik nggak terlalu tinggi, koreksi turun, naik kemudian turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Kamis kemarin tanggal 28 untuk asingnya masuk 88 juta, dan untuk nilai transaksinya sepi ya, 11,6 M aja. Di sepi ini untuk saham Arto. Kemungkinan kalau sepi harganya akan berada di level itu aja. Kalau kita perhatikan yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh ini. JP keluar, kemudian yang masuk YU. Kalau melihat transaksi hari Kamis, potensinya sih masih ini ya, akan sideways dulu. Kalau melihat beberapa waktu terakhir ya, ada potensi scanner akan seperti ini, mungkin ya akan seperti ini. Kalau kita pakai Bollinger biasanya lebih mengecil untuk upper band sama lower band ya, jadi tunggu aja apakah breakout upper bandnya ini atau jebol lower band ya. Jadi untuk saham Arto untuk beberapa waktu ke depan mungkin ini masih akan sideways di angka area 2540 sampai 2880 ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Arto. Mungkin buat patokan buat teman-teman yang mau pakai indikator Bollinger untuk saham Arto ini, karena kondisinya masih cenderung bergerak sideways ya. Beda lagi kalau udah follow trend, uptrend atau bearish, nah itu baru bisa pakai indikator yang lainnya ya. Oke, itu untuk saham Arto. Kalau mau entry, kalau untuk swing ya, untuk saham Arto ketika harganya cenderung konsolidasi ya, entry ketika dekat lower bandnya ini ya. Nanti antisipasinya sedikit di bawah itu, karena kalau sampai jebol upper band ya, kalau sampai jebol lower band ini ada potensi melanjutkan ke penurunan, tapi kalau bisa breakout ya ada potensi rebound naik. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham BBYP ya, yang kayaknya turun cukup dalam kemarin Kamis, 7% lebih. Untuk saham BBYP kemarin turun 7,33% ke level 2278 ya, gagal bertahan di atas 290. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari Kamis kemarin asingnya masuk sih 1,3 M. Kalau kita lihat dari tanggal 25 dalam satu minggu terakhir untuk asingnya net sell 1,9, kadang masuk kadang keluar. Kemarin Kamis untuk saham BBYP yang jualan CCMG ya, dan kalau kita perhatikan yang masuk sama yang keluar emang lebih banyak yang keluar sih. Untuk CC-nya net sell 4,1 M, MG-nya net sell 2 M-an ya. Yang market utamanya juga CC, jadi harganya koreksi turun bukan koreksi ya, 7% lebih itu lumayan. Lokal ya, untuk transaksinya didominasi oleh lokal, jadi untuk hari Senin sih mungkin jangan buru-buru entry, apalagi kalau harganya masih
dibuka merah ya. Untuk area support resisten terdekatnya ini buat patokan aja ya. Untuk supportnya ada di 270. Hati-hati aja kalau misal besok jebol, minggu depan jebol 270 ya mending wait and see. Tapi kalau ada tanda-tanda mau pullback di angka 270 ini ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk trading atau swing ya. Lumayan ini untuk sampai BB. Kalau untuk scalpingan untuk tingkat volatilitasnya lumayan tinggi ya. Tapi jangan pakai duit yang gede-gede karena kita tahu sendiri ini untuk nilai transaksinya seperti ini. Ya, soalnya kalau pakai duit yang gede-gede nanti ada apa ya? Yang mau goreng agak ya ini aja lah buat patokan supportnya di 270 dan resistennya di 320. Oke, itu untuk saham BBYP ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TINS. TINS kemarin Kamis naik 3,11% ya. Sempat mencoba breakout cuman gagal, breakout di atas 850 gagal turun lagi. Lalu kita lihat untuk transaksinya untuk saham TINS. Hari Kamis kemarin aslinya keluar 7,2 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham TINS, jadi aslinya jualan ditampung oleh lokal ya. Untuk aslinya yang jualan ada AK, BK, ZP, kemudian lokalnya yang nampung CP, CC, YP, BP ya. Aslinya keluar, lokalnya masuk. Kalau kita lihat coba dari tanggal ini ya, ketika harga terendahnya waktu itu dari tanggal 1 Maret. Siapa yang pegang barang paling banyak? Kalau kita lihat dari tanggal 1 Maret. Mungkin buat patokan aja untuk saham TINS ya. Ini support resistennya juga kurang pas ya. Kalau pakai Fibonacci. Ini sih untuk supportnya ada di 785 ya. Misal masih bisa bertahan di atas itu, resistennya ada di 850. Perhatikan aja 850 kayaknya sih mudah-mudahan ada potensi nguji resistennya lagi. Kalau konfirmasi breakout di atas 850, target price selanjutnya ke 950 ya. Oke, itu untuk saham TINS. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Medco. Medco harganya masih ini ya, cenderung bergerak sideways di kurang lebih di area 1400-an ya, 1410 ke atas. Waktu itu sempat jebol cuman habis itu naik lagi. Secara teknikal untuk supportnya ada di 1410 dan resistennya ada di 1600. Lumayan tinggi ya resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Medco, tanggal 28 aslinya keluar 54 juta, nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat dari tanggal 25 untuk aslinya net buy 4 eman aja. Medco ya, kalau kita perhatikan sih belum ada yang akumulasi banyak ya. Kita cek dari ketika harganya konfirmasi breakout dan cenderung bergerak sideways dari tanggal 14 Maret. Ketika harganya cenderung bergerak sideways itu malah ada ZP yang distribusi 111 M ya. ZP versi asing didominasi ZP versi asing. Jadi ketika harganya cenderung sideways ini di atas supportnya itu harganya cenderung bergerak sideways. Aslinya cenderung keluar ya ZP versi asing. Jadi untuk minggu depan sih mungkin perhatikan aja level ini 1400 ya, 1410 mungkin jebol di bawah itu jangan buru-buru buat entry, takutnya ke 1290
1300 itu support selanjutnya misal jebol ya, ini yang di 1400, tapi kalau masih bisa bertahan di atas itu, melihat transaksi kemarin Jumat potensinya masih ini cenderung sideways lagi ya. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Udah cukup lama nggak kita bahas, ini harganya juga udah di bawah ya, udah di bottom ya. Ini kayaknya mau jebol support, cuman ragu-ragu ya. Ini ngelewati sih, cuman pas 84 itu area supportnya. 84 ya, 84 ya di sini sih. Ini 84, ini 84 ya. Masih berada di area supportnya untuk saham Bumi. Kalau jebol 84 besok misal buat candle bearish, perlu hati-hati ya. Tapi kalau melihat harganya udah di 84 ya, harusnya bisa rebound ya, paling enggak technical rebound dulu. Ini ketika harganya nyentuh support kemudian naik, kemudian malah turun cenderung sideways di harga bawahnya ini ya. Jadi kalau mau entry itu agak was-was. Padahal ini kesempatan bagus loh kalau harganya bisa rebound ya, bagus buat dapat capital gain lah kalau harganya udah di area support ini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Bumi, satu minggu terakhir ini aslinya keluar 16M, hari Kamis kemarin aja net sell 7M-an ya. Bumi tanggal 28 kemarin secara keseluruhan didistribusi oleh RXYU versi asing dan lokalnya yang jualan MRF, MI sama SS ya. Dan ketiga broker lokal ini hampir seluruh transfernya selling loh. MI, SS versi lokal ini jualan semua. Oh ya enggak sih, iya ya cenderung distribusi lah. Untuk asingnya net sell, yang masuk BK cuma lebih banyak yang keluar. Asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi, harga sahamnya turun. Tapi secara teknikal udah di bawah ya. Jadi gimana ini? Wait and see aja dulu ya, mungkin cuman kembali lagi disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Antisipasi aja kalau buat lo baru ya, lihat aja sih minggu depan di awal marketnya gimana. Kalau langsung buka merah ya jangan buru-buru entry ya, takutnya ngejar ke berapa ini kalau sampai turun. 70-an ya, 74 itu support selanjutnya mungkin 72 ya, itu support selanjutnya misal Bumi ini jebol support untuk besok ya, misal buat candle bearish seperti ini ya, seperti nah ginilah panjang merah. Nah itu kan candle bearish ya, hati-hati aja kalau misal besok turun disertai volume yang gede ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Dan buat patokan untuk resistennya terdekat ada di 884 poin. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNVR ya, ini harganya juga udah di bawah, nggak turun-turun ya, malah cenderung bergerak ini sideways ya, konsolidasi. Untuk supportnya masih di 2400. Kalau kita lihat untuk transaksinya udah di 2000 aja ya. Untuk asingnya kemarin Kamis masih keluar cukup banyak 17,7M, jadi hati-hati masih didistribusi asing di harga bawah ini. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 28 kemarin ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh asing, BK, AK, KK. BK AK-nya versi asing. Kemudian asingnya yang nampung ZB itu pun cuma 8,3, nggak sebanyak asing keluar. Lokalnya NetB, harga sahamnya turun 1,1. Untuk minggu depan hati-hati aja kalau masih nggak ada sentimen yang positif ya untuk saham UNVR. Ada potensi harganya masih kalau nggak cenderung sideways malah bisa turun loh. Jadi hati-hati aja. Mungkin nunggu laporan kuartal satunya gimana ya. Kalau laporan kuartal satunya bagus, ada potensi profit lebih gede lagi untuk tahun ini ya, mudah-mudahan bisa rebound ya. Tapi kalau kuartal satunya kurang
bagus atau bahkan mengecewakan, ya ada potensi jebol ini 2400. Ya, perhatikan aja level ini sih. Kalau mau entry, disclaimer kalau buat teman-teman yang berasumsi kalau harganya udah di bawah. Tapi kalau secara valuasi sih sebenarnya untuk saham UNVR yang nggak bisa dikatakan murah-murah banget ya. Soalnya yang diharapkan kan cuman dividen ya kalau untuk saham seperti UNVR nih. Soalnya 100% profitnya dibagikan itu untuk dividen. Ini kalau kita lihat DPR-nya 50% aja sih kalau di sini. Kalau nggak salah dulu 100 ya. Baru tahun kemarin itu 50% ya. Tahun ini kalau dividennya 50% disertai apa ya? Pendapatannya yang turun ya, dapatnya kecil. Ini kan dulu tahun 2002 sebelum tahun 2023 itu kan hampir 100% ya dibagikan profitnya untuk dividen semua. Tapi di 2023 mungkin yang 50% lagi ya profitnya itu ya digunakan untuk keperluan perusahaan lah, mudah-mudahan untuk ekspansi bisnis mungkin, walaupun harga perusahaannya udah cukup gede ya kita kan nggak tahu juga ya. Yang pasti ini sih tergantung pendapatan kuartal satunya gimana ya. Kalau mengecewakan mending wait and see aja sih untuk saham UNVR. Oke, itu untuk saham UNVR ya. Selanjutnya kita cek saham HMSP. Ini kita lihat saham rokok yang harganya juga sempat ribuan naik, tapi habis itu malah turun lagi, dan beberapa hari terakhir ini cenderung bergerak sideways di area 845 sampai 890 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya HMSP saham rokok masih di distribusi lokal. Kalau kita perhatikan nilai transaksi, yang ada yang napung loh, asing ini. GWRX ya, versi asing ini kita bisa perhatikan bareng-bareng ya. Hari Kamis kemarin akumulasi cukup banyak, bahkan 100% transaksinya buy di saham HMSP ya. GW-nya net B 14,3 ya, 100% transaksinya buy sih. Jadi ada akumulasi asing di saham HMSP ya. Semoga ini pertanda bagus untuk harga sahamnya. Yang keluar untuk asingnya CC, ZP, BK, AK, cuman yang masuknya nilainya lebih gede. Untuk transaksinya mulai didominasi asing, dan asingnya net P loh ini. Kalau kita cek dari tanggal 25, GW cenderung akumulasi ya. Ini udah net buy. Jadi untuk GW kalau kita lihat dari tanggal 25, 100% transaksinya buy di saham HMSP. Ini harganya udah di bawah. Kalau kita lihat untuk pendapatan di tahun 2023 mengalami kenaikan ya dari tahun 2000 dibandingkan tahun 2022, jadi sebenarnya positif. DPR-nya masih lumayan tinggi, masih 70-an% ya masih lumayan sih. Ini sama untuk sama MSP, tergantung laporan kuartal 1 nanti gimana ya. Kalau bagus harganya bisa rebound. Kalau menurut saya sih selama ini untuk saat ini nggak jebol di bawah 845 masih cukup aman ya. Misal besok koreksi turun lagi, ya pantau aja di area supportnya ini kalau mau entry, soalnya udah ada asing yang akumulasi ya, yaitu GW. Semoga aja bisa jaga harga untuk sama MSP. Oke, itu untuk sama MSP. Selanjutnya kita akan cek saham ICBP yang harganya beberapa hari terakhir ini naik lumayan tinggi ya. Waktu itu habis open gap bawah kemudian naik. Ini malah berhasil breakout lagi di atas 11.550 ya. Naik 5% lebih. Apakah disertai akumulasi oleh asing di saham ICBP? Kalau kita lihat transaksinya di sini ya asingnya masuk sih. Yang keluar juga asing juga ya. BKZP RX asing keluar dalam 1 minggu terakhir. Asingnya kemarin Kamis net buy. Itu mulai rebound itu tanggal ini ya, ketika harganya open gap bawah tanggal 26 Maret. Coba kita lihat.
Sebenarnya sih nggak ada yang akumulasi banyak banget ya, malahan sebagian asingnya keluar yaitu BK, ZP, RX, AK versi asing Netcell yang nampung yang masuk TP YUCC. Mungkin untuk saham ICBP ya, untuk besok perhatikan saya level ini 11.550 ya. Itu area support terdekatnya, semoga nggak jebol. Kalau jebol di itu mending wait and see aja dulu. Kalau melihat transaksi hari Kamis kemarin sih GURX akumulasi ya, masuk lumayan banyak dan mereka asing. Ya mudah-mudahan bisa bertahan aja. Kalau bisa bertahan di atas 11.550 ada potensi resistennya nguji 11.900-an. 11.950 itu resisten untuk saham ICBP. Oke, itu untuk saham ICBP ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Ultra Jaya. Yang harganya juga naik ya beberapa hari terakhir nih, sama seperti ICBP. 3 hari terakhir ini naik lumayan tinggi. Kalau kita pakai Fibonacci, resisten terdekannya ada di 2000 ya, 2000 lah, 2010 itu resisten terdekannya, dan supportnya di 1900. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Ultra Jaya dari tanggal kemarin Kamis saja ada KZBK ya. Jadi hari Kamis itu ada yang asing masuk. Ini KZBK versi asing. KZ lokalnya akumulasi ya, 100% transaksinya buy di saham LTJ. Untuk asingnya sendiri net buy 1,1, sebagian masih keluar. Kalau kita lihat dari tanggal 26 ketika harganya mulai rebound, untuk saham LTJ ini ada yang akumulasi yaitu KZ ya, KZ versi asing dan lokal. Untuk asingnya selain KZ yang masuk ada BK. Ya kalau besok naik target price-nya di sini sih, perhatikan saja level 2010 ya. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Gagal breakout ya mending diamankan aja, tapi kalau berhasil breakout target price-nya bisa ke 2130-an. Oke, itu untuk saham ULTJ ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.